Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas pendahuluan kimia ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang materi dan energi. Kita bahas terlebih dahulu yaitu materi ya. Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, yaitu semua yang dapat disentuh, dirasa, dan dilihat seperti halnya buku, pensil, roti, batu, dan lain-lainnya. Tadi di definisi ada kata-kata massa. Apa itu massa? Massa adalah ukuran kuantitas materi. Dalam mekanika, massa didefinisikan sebagai ukuran ketahanan ya, atau kelembaman dari suatu materi terhadap suatu gaya yang ditandai dengan perubahan kecepatannya. Newton sendiri merumuskan ya, yang dikenal dengan hukum kedua Newton. Sebenarnya rumusan pertama hukum kedua Newton yaitu F sama dengan dP per dt ya. dP per dt. Awalnya seperti ini. Nah, nanti di sini D mv ya. Ini momentum dt. Kemudian sesuai dengan sifat dari turunan, ini M dV per dt plus V dm per dt. Ini M, ini A ya, plus V. Nah, kalau misalkan M-nya ini tidak berubah terhadap waktu ya, berarti turunannya 0 dikali 0. Ada tidak M berubah terhadap waktu? Ada. Misalkan roket ya, massa roket itu kan lama-lama berubah, mengecil gitu ya. Nah, itu untuk kasus roket, ini ada nilainya. Tapi mayoritas M-nya ini konstan ya, makanya ini 0. Sehingga F sama dengan M dikali A. Nah, ini hasilnya ya. Hukum kedua Newton, F sama dengan M dikali A. Dengan F adalah gaya ya, satuannya Newton. M itu massa, satuannya kilogram. Kalau misalkan dia satuan SI, bisa juga gram ya. Selanjutnya A ini adalah percepatan. Satuannya meter per sekon kuadrat. Berdasarkan persamaan ini ya, massa suatu materi dapat ditentukan dengan memberikan gaya sebesar F dan mengukur percepatan gerak yang ditimbulkan. Akan tetapi cara ini sangat sulit dan tidak praktis karena kita tidak dapat mengerjakan gaya tertentu yang tetap pada suatu materi sebab akan selalu diganggu oleh gaya lain seperti gesekan dan gravitasi. Sebagai jalan keluarnya apa? Kita mempergunakan gaya gravitasi untuk menentukan massa materi ya. Bila sebuah benda dijatuhkan terhadapnya bekerja gaya gravitasi yang tetap dan tentu saja percepatan yang ditimbulkannya juga tetap. Nah, ini sesuai dengan hukum kedua Newton, ini W-nya ini gaya gravitasi ya, G-nya ini percepatan gravitasi dengan satuan yang sama ya. Kalau yang besaran gaya itu satuannya Newton. Gaya gravitasi bergantung pada jarak benda dengan pusat bumi ya. Bumi itu tidak bulat sempurna, maka berat sebuah benda di suatu tempat, misalnya Jakarta gitu ya, akan berbeda dengan tempat lain, misalkan di London. Akibatnya nilai W dan G di suatu tempat berbeda dengan tempat lainnya, tetapi massanya tetap ya. Selanjutnya kita membahas tentang energi. Sebenarnya begini, mendefinisikan energi secara tepat itu cukup sulit ya. Karena apa? Karena setiap perubahan melibatkan energi tertentu. Pada hakikatnya, setiap materi mengandung energi. Dan bila materi berubah, akan disertai perubahan energi ya. Dengan kata lain, energi adalah sesuatu yang menyertai perubahan materi ya. Energi dapat digunakan untuk melakukan kerja pada suatu benda. Oleh karena itu, energi juga
dapat didefinisikan sebagai kemampuan melakukan kerja ya. Sekarang ada istilah eksotermik dan endotermik. Kapan disebut eksotermik? Yaitu jika energi yang dikandung materi sebelum perubahan lebih besar dari sesudahnya. Contohnya apa? Batu jatuh, kayu terbakar, ya air mengalir, itu contoh-contoh peristiwa eksotermik. Kemudian kalau endotermik yaitu ketika energi yang dikandung materi sebelum perubahan lebih kecil dari sesudahnya. Maka akan menyerap sejumlah energi gitu ya. Contohnya apa? Mengangkat batu, menguapkan air ya. Kemudian contoh lain yaitu memasak nasi. Nah, ini peristiwa-peristiwa endotermik ya. Kemudian bentuk energi juga bergantung pada jenis perubahan materi. Contohnya energi kinetik, energi potensial, energi panas, energi cahaya, ya, energi listrik, energi kimia, dan energi nuklir. Kita bahas secara singkat jenis-jenis energi ini ya. Yang pertama yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu materi yang bergerak ya. Besarnya energi ini bergantung pada massa materi dan kecepatan materi tersebut. Kalau misalkan dirumuskan secara matematik, energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Eka ini energi kinetik, satuannya joule ya. Kemudian M ini massa, satuannya kilogram kalau memang dalam SI ya. Kemudian V ini kecepatan gerak materi, satuannya meter per sekon, meter per sekon ya. Selanjutnya ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dikandung suatu materi berdasarkan tinggi rendah kedudukannya ya. Nilai energi ini bergantung pada massa dan ketinggian. Ini EP sama ya, EP ini energi potensial, satuannya joule, M massa, kilogram, G ini percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, H ini ketinggian, satuannya meter. Selanjutnya ada energi panas ya. Gerakan partikel materi yang berwujud gas, cair, atau padat akan menimbulkan energi panas ya. Tiap partikel itu mempunyai energi kinetik tertentu sesuai dengan massa dan kecepatannya. Gerakan partikel gas dan cair itu bersifat acak ya dan dapat berubah arah jika terjadi tabrakan sesamanya atau dengan dinding bejana. Sedangkan partikel padat bergerak bersama-sama ya. Materi yang suhunya lebih tinggi mempunyai energi kinetik rata-rata partikelnya lebih besar. Akibatnya apa? Energi panas akan pindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Besarnya energi yang mengalir dapat ditentukan dari besarnya perubahan suhu, massa benda, dan kalor jenisnya. Kita rumuskan secara matematis ya. Q sama dengan MC delta T. Q ini energi panas atau kalor ya. Satuannya bisa kalori, bisa juga joule sebenarnya. M ini massa, satuannya bisa gram, bisa kilogram. Delta T ini perubahan suhu. Itu untuk energi panas. Selanjutnya ada energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dimiliki oleh gerakan foton dalam bentuk gelombang elektromagnetik ya. Gelombang mempunyai frekuensi nu ya, disimbolkan dengan nu, yang panjang gelombangnya lambda. Sedangkan kecepatan cahaya C sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat ya. Semakin besar lambda, maka semakin kecil nu-nya dan sebaliknya. Maka makin kecil panjang gelombang lambda, maka semakin besar frekuensinya. Kalau misalkan di fisika modern ya,
pernah dirumuskan seperti ini. Nu sama dengan C per lambda. Ini frekuensi, ya. Frekuensi, ini kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, ya. Kemudian ini panjang gelombang. Baik, menurut Planck, energi cahaya bergantung pada frekuensinya. Dituliskan seperti ini. H dikali Nu. Dengan H ini tetapan Planck ya, sebesar ini. Dan Nu adalah frekuensinya dalam satuan Hertz ya. Selanjutnya ada energi listrik. Nah, energi listrik ini energi yang diakibatkan oleh gerakan partikel bermuatan dalam suatu media, yaitu konduktor ya. Gerakan ini terjadi karena adanya beda potensial antara kedua ujung konduktor. Besarnya energi listrik bergantung pada beda potensial dan jumlah muatan yang mengalir. W sama dengan W besar ya, energi listrik, Joule. Q-nya di sini muatan listrik, satuannya Coulomb. V-nya beda potensial listrik, satuannya volt ya. Ini ketinggalan. Di sini volt. Oke, itu untuk energi listrik. Sekarang kita masuk ke energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dikandung suatu senyawa dalam bentuk energi ikatan antara atom-atomnya. Bila ikatan itu putus atau senyawa tersebut berubah menjadi senyawa lain, maka energinya akan keluar berupa energi panas atau listrik ya. Hal ini terjadi dalam suatu reaksi kimia. Dengan kata lain, energi kimia adalah energi yang dihasilkan dalam reaksi kimia. Besarnya energi ini bergantung pada jenis dan jumlah reaksi serta suhu dan tekanan. Contohnya apa? Contohnya misalkan di sini ya 26 gas asetilen ya dibakar sempurna pada suhu 25 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer menghasilkan energi 1301 kilojoule ya. Untuk energi yang terakhir yaitu energi nuklir. Energi yang terkandung dalam inti atom karena adanya ikatan yang kuat antara partikel di dalamnya. Energi nuklir akan keluar jika suatu inti berubah menjadi inti lain. Besarnya energi nuklir bergantung pada jenis dan jumlah inti ya. Itu pembahasan tentang energi. Selanjutnya kita masuk ke sifat materi. Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita mengenal suatu barang atau benda itu dari identitas atau sifatnya. Contohnya apa? Sebuah buku dapat dibedakan dari buku lain, bisa dari warna covernya, ketebalannya, judul, dan pengarangnya. Mengenal zat kimia jauh lebih sulit dari hal tersebut karena secara sepintas banyak zat hampir sama warna, bentuk, dan teksturnya. Contohnya apa? Contohnya natrium nitrit yang bersifat racun dan amonium bikarbonat sebagai bahan pembuat kue. Keduanya mempunyai bentuk dan warna yang sama ya. Jadi harus hati-hati. Selanjutnya ada dua macam sifat materi. Yang pertama sifat intensif, yang kedua sifat ekstensif. Sifat intensif yaitu tidak bergantung pada jumlah materi. Contohnya apa? Kalau kita membahas suhu, titik didih, titik beku, indeks bias, kerapatan, dan rumus senyawa. Ini salah tulis ya. Jadi maksudnya apa? Kalau misalkan kita mengukur suhu atau titik didih air ya, mau airnya ini 1 liter, setengah liter itu sama saja hasilnya gitu ya. Jadi titik didih suhu itu tidak bergantung pada jumlah yang diukurnya, jumlah materi yang diukurnya. Berbeda dengan sifat ekstensif. Kalau sifat ekstensif itu bergantung pada jumlah materi. Contohnya massa ya. Kalau materinya semakin banyak maka massanya juga semakin besar ya. Begitu juga dengan energi, mol, dan volume. Salah satu sifat intensif materi yang tadi ya,
yang kita bahas ada kerapatan. Nah, rumusannya itu kan seperti ini ya. Ini sudah familiar juga di fisika ataupun kimia. Rho sama dengan M per V. Rho ini kerapatan, M ini massa, V ini volume ya. Volume ini dapat dinyatakan dalam liter atau mililiter dengan hubungan liter ya. Kita buat konversinya. 1 liter itu 1000 mili ya. Kemudian kita tahu bahwa 1 desimeter pangkat 3 itu sama dengan 1 liter. Dan 1 cm pangkat 3 cm kubik ya, sama dengan 1 mililiter. Ya, ini bisa digunakan konversi-konversi ini untuk menyelesaikan kasus kerapatan. Baik, selanjutnya salah satu identitas zat kimia yang mudah dikenal adalah wujudnya, yaitu gas, cair, dan padat. Yang pertama, zat kimia berwujud gas mempunyai partikel berjauhan dan daya tariknya kecil karena jaraknya jauh ya, atau hampir tidak ada. Zat kimia berwujud padat memiliki daya tarik antar partikelnya itu sangat kuat sekali dan jaraknya sangat dekat. Sedangkan yang berupa cair ya, berwujud cair itu berada di antara gas dan padat, baik terkait ini bukan arak ya, arah ya, jarak, maaf, ini typo nih. Ini keyboard J-nya rusak, jarak partikel maupun daya tarik antar partikelnya. Nah, gambarannya seperti ini ya. Nah, ini gas. Jaraknya itu jauh. Nah, karena itu daya tariknya sangat lemah, sangat kecil sekali, hampir tidak ada gitu ya. Sedangkan kalau padat ini rapat sekali, jaraknya berdekatan, otomatis daya tariknya besar. Sedangkan kalau cair kondisinya antara gas dan padat ya, baik dari daya tarik ataupun jarak antar partikelnya. Baik, jika suatu zat padat diberi energi, misalkan dipanaskan, partikelnya akan bergerak lebih cepat dan pada suatu saat zat itu akan melebur ya. Pemanasan seterusnya akan mempercepat gerakan dan akhirnya ia bergerak bebas atau menjadi gas. Jadi zat kimia dapat mengalami perubahan wujud ya. Di sini ada kalau misalkan dari gas ke cair mengembun, dari cair ke gas mendidih, dari padat ke cair mencair, dari cair ke padat membeku, gas ke padat deposisi, padat ke gas istilahnya dengan menyublim ya. Baik itu pembahasan terkait sifat materi. Sekarang kita masuk ke pembahasan unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah materi yang tidak dapat diuraikan dengan reaksi kimia menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Contohnya apa? Hidrogen, oksigen, besi, tembaga, dan sebagainya ya. Sampai saat ini telah diketahui lebih dari 100 unsur dan diharapkan ya akan ditemukan lagi unsur baru di masa mendatang. Kemudian ada istilah senyawa. Senyawa adalah materi yang dibentuk dari 2 unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Jadi senyawa masih dapat diuraikan menjadi unsur pembentuknya. Contohnya air, terbentuk dari oksigen dan hidrogen dengan perbandingan massa 8 dan 1. Artinya apa? 8 gram oksigen bergabung dengan 1 gram hidrogen akan membentuk 9 gram air ya. Unsur dan senyawa ini disebut sebagai zat tunggal karena partikel terkecilnya masih satu macam. Kemudian ada istilah lain yaitu campuran ya. Campuran adalah gabungan 2 zat tunggal atau lebih dengan perbandingan sembarang.
Contohnya apa? Campuran antara unsur nitrogen dan oksigen. Nah, perbandingan kedua unsur boleh 1:2, 3:7, dan seterusnya. Campuran juga ya dapat terjadi antar senyawa. Contohnya air dengan alkohol atau juga antar unsur dengan senyawa. Contohnya nitrogen dengan uap air. Campuran itu dapat dibagi dua. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Campuran homogen adalah penggabungan dua zat tunggal atau lebih yang semua partikelnya menyebar merata sehingga membentuk satu fase, yaitu zat yang sifat dan komposisinya sama antara satu bagian dengan bagian yang lain di dekatnya. Sebagai contoh yaitu gula dengan air. Rasa manis air gula di semua bagian bejana sama, baik di atas, di bawah, maupun di pinggiran gelas atau bejana. Karena apa? Karena begitu kecil dan meratanya partikel gula sehingga tidak dapat dilihat walaupun dengan mikroskop ya. Yang tampak hanya satu fase yaitu cairan. Dan campuran seperti ini disebut larutan ya. Kemudian ada istilah lain yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen adalah penggabungan yang tidak merata antara dua zat tunggal atau lebih sehingga perbandingan komponen yang satu dengan yang lainnya tidak sama di berbagai bagian bejana. Contohnya campuran air dengan minyak tanah ya. Pada mulanya kedua zat tidak bercampur tetapi setelah diaduk dengan kuat minyak menyebar dalam air berupa gelembung-gelembung kecil. Pada gelembung hanya terdapat minyak, sedangkan yang lain adalah air. Jadi minyak tidak menyebar merata seperti gula dan air. Dengan kata lain, dalam campuran heterogen masih ada bidang batas antara dua komponen atau mengandung lebih dari satu fasa. Ya. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa materi dapat dibagi atas zat murni atau tunggal dan campuran atau majemuk ya. Zat murni ada dua, yaitu unsur dan senyawa. Senyawa terbentuk dari dua unsur atau lebih dengan komposisi tertentu ya. Sedangkan campuran adalah gabungan dua zat murni dengan komposisi sembarang. Campuran dapat diubah menjadi zat murni atau sebaliknya. Zat murni dapat digabung menjadi campuran. Kedua proses ini termasuk peristiwa fisika. Demikian juga beberapa unsur dapat bersatu membentuk senyawa dan sebaliknya. Senyawa juga dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Perubahan ini termasuk peristiwa kimia ya. Itu ya penjelasan unsur, senyawa, dan campuran. Yang terakhir terkait pemisahan campuran. Kebanyakan materi yang terdapat di bumi ini tidak murni ya, tetapi berupa campuran dari berbagai komponen. Contohnya apa? Tanah terdiri dari berbagai senyawa dan unsur baik dalam wujud padat, cair, dan gas ya. Udara yang kita hirup setiap hari mengandung bermacam-macam unsur dan senyawa. Seperti oksigen, nitrogen, uap air, dan sebagainya. Demikian juga air yang kita pakai sehari-hari bukanlah air murni, melainkan mengandung zat-zat lain dalam bentuk gas, cair, atau padatan. Untuk memperoleh zat murni, kita harus memisahkan dari campurannya. Contohnya apa? Untuk mendapatkan air suling atau aquades, kita harus menyulingnya dari air sumur atau sungai ya. Untuk memperoleh minyak goreng, kita harus memisahkan dari buah kelapa atau biji jagung. Nah, campuran dapat dipisahkan melalui peristiwa fisika atau kimia. Pemisahan secara fisika tidak mengubah zat selama pemisahan, sedangkan secara kimia, satu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Di sini yang akan kita bahas yaitu pemisahan secara fisika ya. Cara atau teknik pemisahan campuran itu tergantung pada jenis, wujud, dan sifat komponen yang terkandung di dalamnya. Jika komponen berwujud padat dan cair, misalnya pasir dan air ya, dapat dipisahkan dengan saringan.
Saringan bermacam-macam, mulai dari yang pori-porinya itu besar ya, sampai yang sangat halus. Contohnya kertas saring dan selaput semi permeabel ya. Kertas saring dipakai untuk memisahkan endapan atau padatan dari pelarut. Selaput semi permeabel digunakan untuk memisahkan suatu koloid dari pelarutnya ya. Namun campuran homogen seperti alkohol dan air tidak dapat dipisahkan dengan saringan karena partikelnya akan lolos dalam pori-pori kertas saring dan selaput semi permeabel. Campuran seperti ini dapat dipisahkan dengan cara fisika, yaitu dengan cara destilasi, rekristalisasi, ekstraksi, dan kromatografi. Nah, silahkan istilah-istilah ini dicari ya, serta dicari juga tahapan atau perbedaan antara keempat cara ini. Penjelasan ini tidak akan dibahas pada kesempatan kali ini. Baik, itu saja ya materi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.